Shalom, selamat datang kembali dalam program kami pagi hari ini, Daily Encouragement. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kekuatan Tuhan, dan buat firman-Mu yang menopang kami setiap harinya Tuhan. Saat ini kami berdoa, berikanlah kepada kami semua hikmat-Mu supaya kami bisa menjalankan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Dan hari ini mari kita buka sama-sama. Saya mengajak saudara kita melihat dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Ayat 10, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Dan apa yang saya mau bawakan pada pagi hari ini dengan judul "Belum selesai sampai benar-benar selesai." Amen. Jadi berapapun lamanya saudara telah hidup dengan iman, berapapun banyaknya saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar tentang iman di dalam janji Allah, ada fase-fase di dalam hidup di mana saudara mengalami yang namanya mungkin kegagalan ataupun kelemahan ataupun juga setback atau kemunduran di dalam kehidupan perjalanan iman saudara. Saudara bisa masuk ke dalam beberapa situasi ataupun juga masalah yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Dan pada saat hal itu terjadi, ingatlah saudara bahwa setiap kemunduran tersebut itu hanya sementara. Jadi berapapun lamanya saudara telah hidup dengan iman dan berapa banyak saudara belajar tentang iman atau tentang kebenaran firman Tuhan, ada fase-fase dalam hidup di mana saudara mengalami yang namanya kemunduran atau bahkan juga kegagalan. Ya, saudara masuk ke dalam beberapa situasi atau masalah yang tidak berjalan sesuai yang saudara harapkan. Dan waktu hal itu terjadi, ingatlah bahwa setiap kemunduran tersebut hanyalah sementara. Saudara mungkin kalah dalam sebuah pertempuran, tapi bukan berarti saudara kalah dalam peperangannya. Artinya saudara bisa kalah dalam 1 atau 2 pertempuran, tetapi saudara tidak akan kalah dalam peperangannya kalau saudara tetap mau bangun, bangkit lagi, maju lagi dan berjalan kembali dengan iman bersama Tuhan. Jadi dalam peperangan saudara memang akan hadapi yang namanya banyak pertempuran. Ya, pertempuran demi pertempuran, battle demi battle. Kalah atau gagal dalam pertempuran bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah ending dari segalanya. Tetapi justru barang siapa yang bertahan sampai akhirnya, artinya dia yang berjuang terus sampai akhirnya, yang tidak menyerah, dia yang akan menang, saudaraku. Amin. Kita bisa gagal dan jatuh, tetapi kita bukanlah kegagalan. Saudara bisa gagal atau jatuh, tapi saudara bukanlah kegagalan. Ketika saudara bangkit kembali, melangkah kembali, maju kembali dan gak berhenti mencoba, amin, saudara pasti akan menerima kemenangan di dalam Tuhan. Ya, mungkin saudara berkata, "Oh, tapi saya gak mengerti, saya sudah mencoba, saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berjalan dengan iman, saya berjalan dalam kebenaran yang saya tahu. Tetapi kenapa saya gak memperoleh kemenangannya? Kenapa saya belum melihat terobosannya?" Karena memang saudaraku, ada sesuatu yang saudara tidak ketahui atau saudara belum ketahui yang akan mengejutkan saudara ketika ada banyak hal yang saudara tidak pahami tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan itu bekerja, saudara. Jadi waktu kita memberikan waktu belajar firman Tuhan, ya kelihatannya tambah banyak kita belajar, tambah kita sadar bahwa kita tidak tahu apapun, saudaraku. Jadi waktu kita ada dalam sebuah situasi di mana kehidupan kita tidak dapat memperoleh kemenangan, kita harus minta kepada Tuhan hikmat lebih lagi, saudara. Ya, saudara nanti bisa baca dalam 2 Samuel pasal 21, keseluruhan pasal ini bicara mengenai bagaimana waktu itu Raja Daud dan bangsa Israel mengalami kekeringan dan mengalami kelaparan selama 3 tahun. Dan Raja Daud sama sekali tidak mengerti kenapa hal tersebut terjadi. Sedang dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Tuhan katakan kepada Daud pada saat itu? Tuhan mengatakan bahwa kekeringan itu terjadi
karena sesuatu yang Saul telah perbuat sebelumnya. Jadi bukankah kita melihat hikmat Tuhan itu begitu luar biasa, saudara? Saul pada saat itu sudah mati bertahun-tahun lamanya. Tetapi apa yang Saul perbuat di masa lampau dalam alam rohani masih mempengaruhi bangsa Israel pada saat itu zamannya Daud memerintah, saudara. Ya, Daud bisa aja menyerah waktu dia berdoa, namun kekeringan tetap datang. Tapi Daud tidak menyerah. Dia minta kepada Tuhan lebih banyak hikmat. Dia minta diperlihatkan oleh Tuhan hal apa yang dia harus lakukan. Ya, Daud memakai mungkin kemunduran sesaat atau kemunduran sementaranya untuk mencari Tuhan, untuk mencari pengetahuan, pengertian, dan hikmat Tuhan lebih lagi. Jadi saudara, mari kita ikuti teladan daripada Raja Daud. Mari kita sama-sama menang mengatasi kebiasaan untuk berhenti separuh jalan atau menyerah separuh jalan atau berputus asa di tengah jalan karena kemunduran atau karena kegagalan-kegagalan yang terjadi, yang semuanya itu hanyalah temporal, hanyalah sementara, saudara. Sebab itu jangan izinkan kegagalan itu menjatuhkan semangat saudara, spirit saudara, roh saudara, dan membuat saudara berhenti berjuang. Karena bagaimanapun hal-hal belumlah selesai sampai itu benar-benar selesai. Dan Alkitab berkata bahwa ketika semuanya selesai, saudara itu menang di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Jadi tetap teguh di dalam Dia. Pegang erat firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang menjamin kemenangan saudara. Karena Tuhan yang berperang ganti kita semua. Amin. Saya percaya firman ini menguatkan saudara pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur sekali lagi buat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami mengalami kekuatan yang baru hanya oleh karena firman-Mu yang meneguhkan kami semua. Dan kami percaya pada saat umat Tuhan yang membutuhkan, kami berdoa Engkau sendiri yang menjawab setiap terobosan dan mujizat yang mereka percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Pasti Tuhan akan membuka jalan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya kekuatan yang baru sepanjang hari ini Tuhan, dan kami boleh disegarkan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya percaya saudara diberkati, saudara juga bisa membagikan firman ini, sharing ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.